Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamelia Amanda dengan NIM 2523155 dari kelas PTIK 6E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas UTS pada mata kuliah jaringan nirkabel yang diampu langsung oleh Bapak Rian Amanda MPDT. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama nanti ada konsep umum jaringan nirkabel, kemudian perangkat keras jaringan nirkabel, konsep umum WPAN, konsep umum WLAN, serta nanti yang terakhir ada keamanan dari WLAN. Nah, penjelasan yang saya sampaikan nantinya itu meliputi dari definisi, komponen, tujuan, manfaat, serta jenis-jenis dari masing-masing materi. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama. Baik, pada bagian pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dari jaringan nirkabel, di mana jaringan nirkabel ini adalah sistem komunikasi data yang menghubungkan antara dua atau lebih perangkat tanpa menggunakan kabel. Nah, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, inframerah, atau gelombang mikro. Yang artinya di sini adalah data yang dikirimkan tidak melalui kabel tetapi melalui udara dalam bentuk sinyal. Dengan teknologi seperti ini, perangkat seperti laptop, smartphone, kemudian komputer bisa saling terhubung dengan mudah. Nah, salah satu keunggulan utama dari jaringan nirkabel ini sendiri adalah mobilitas, di mana pengguna tetap bisa terhubung ke jaringan meskipun berpindah tempat, selama masih berada dalam jangkauan sinyal tersebut. Contoh yang paling umum dari jaringan nirkabel adalah seperti WiFi yang sering kita gunakan di rumah, baik di kampus maupun tempat umum lainnya. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada dalam jaringan nirkabel. Ada beberapa komponen dalam jaringan nirkabel itu. Dalam jaringan nirkabel ini, yang pertama nanti ada komponen pertama adalah access point, yaitu perangkat yang berfungsi sebagai pusat penyebar sinyal nirkabel ke perangkat lainnya. Kemudian ada yang namanya wireless adapter, yaitu perangkat yang digunakan oleh laptop atau komputer untuk menerima dan mengirimkan sinyal nirkabel. Nah, yang selanjutnya adalah router, di mana router ini berfungsi untuk mengatur lalu lintas data serta menghubungkan jaringan lokal ke jaringan internet. Nah, selain itu ada yang namanya antena yang berfungsi untuk memperkuat dan memperluas jangkauan sinyal agar koneksinya lebih stabil lagi. Dan yang terakhir adalah komponen repeater atau biasa disebut dengan extender yang digunakan untuk memperluas jangkauan jaringan jaringan itu ke area yang lebih sulit dijangkau oleh sinyal. Nah, semua komponen ini bekerja sama agar jaringan nirkabel dapat berjalan dengan baik dan optimal. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tujuan dari jaringan nirkabel, di mana jaringan nirkabel ini dibuat untuk menciptakan sistem komunikasi yang lebih modern, fleksibel, dan efisien tanpa keterbatasan dari kabel fisik. Nah, salah satu tujuannya adalah memberikan kemudahan komunikasi, di mana pengguna dapat mengakses internet dan berbagi informasi dengan lebih praktis lagi. Nah, selain itu, jaringan nirkabel ini juga mendukung yang namanya mobilitas tinggi, sehingga pengguna tetap bisa terhubung meskipun berpindah-pindah tempat. Nah, tujuan lainnya dari jaringan nirkabel ini sendiri adalah untuk mengurangi penggunaan kabel, sehingga instalasi jaringan menjadi lebih sederhana dan tidak memerlukan biaya yang lebih besar untuk pemasangan kabel-kabel. Nah, dengan adanya jaringan nirkabel seperti ini, aktivitas komunikasi menjadi lebih cepat, mudah, dan juga lebih efisien. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat dari jaringan nirkabel. Salah satu manfaat utamanya adalah fleksibilitas, di mana pengguna dapat terhubung ke jaringan tanpa terikat oleh kabel fisik. Nah, kemudian jaringan nirkabel ini juga memberikan kemudahan dalam hal instalasi. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak perlu pemasangan kabel yang rumit dan memakan waktu serta biaya yang cukup besar. Selain itu, jaringan ini memiliki mobilitas tinggi sehingga
pengguna dapat berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi. Nah, manfaat lainnya adalah mendukung perkembangan teknologi modern seperti Internet of Things atau IoT, kemudian smart home, dan berbagai sistem komunikasi digital lainnya. Nah, dengan berbagai manfaat tersebut, jaringan nirkabel menjadi solusi yang sangat dibutuhkan di era digital yang saat ini kita rasakan. Oke, pada bagian terakhir saya akan menjelaskan dari jenis-jenis jaringan nirkabel, di mana jaringan nirkabel ini terbagi berdasarkan jangkauan dan penggunaannya, mulai dari skala kecil hingga skala yang lebih luas. Contohnya adalah WPAN, yaitu jaringan jarak dekat seperti Bluetooth. Kemudian ada WLAN yang digunakan dalam area lokal seperti rumah, sekolah, kampus, serta contohnya adalah Wi-Fi. Nah, selanjutnya adalah WMAN yang mencakup area kota. Dan yang paling luas adalah W1 seperti jaringan seluler 4G, 5G, dan lain sebagainya. Setiap jenis jaringan ini memiliki fungsi dan cakupan yang berbeda-beda sesuai kebutuhan pengguna, mulai dari komunikasi jarak dekat hingga nanti jaringan berskala nasional dan lain sebagainya. Nah, dengan memahami jenis-jenis ini, kita bisa memilih jaringan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pada materi ini saya akan menjelaskan tentang perangkat keras jaringan nirkabel. Nah, perangkat keras jaringan nirkabel adalah semua komponen-komponen fisik yang digunakan untuk membangun, mengelola, menjalankan berbagai macam komunikasi data tanpa menggunakan kabel. Nah, jaringan ini bekerja menggunakan gelombang-gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio atau sinyal Wi-Fi untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya. Nah, keunggulan utama dari perangkat ini adalah fleksibilitas, dikarenakan kemungkinan pengguna untuk terhubung ke jaringan secara dinamis dan mobile tanpa harus terikat oleh kabel. Selain itu, perangkat keras ini bersifat sangat esensial, yang artinya adalah tanpa adanya perangkat tersebut, maka jaringan nirkabel tidak akan bisa berfungsi sama sekali. Nah, jadi perangkat keras ini merupakan bagian utama dalam membangun sistem jaringan nirkabel yang modern. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan komponen utama dalam jaringan nirkabel. Nah, komponen yang pertama adalah access point, yaitu perangkat yang berfungsi sebagai pusat pemancar sinyal Wi-Fi kepada perangkat-perangkat yang berada di sekitarnya. Nah, yang kemudian ada router, di mana router ini bertugas mengatur lalu lintas data serta menghubungkan jaringan lokal ke jaringan internet. Kemudian ada yang namanya wireless adapter yang memungkinkan perangkat seperti laptop atau komputer dapat menerima dan mengirimkan sinyal nirkabel. Ada juga yang namanya antena, di mana antena ini berfungsi untuk memperkuat dan memperluas jangkauan sinyal agar koneksi lebih stabil. Dan yang terakhir ada repeater atau extender yang digunakan untuk menangkap sinyal yang lemah lalu memancarkannya kembali agar jangkauan jaringan menjadi lebih luas lagi. Nah, semua komponen ini saling bekerja sama untuk menciptakan jaringan yang stabil dan yang lebih optimal lagi. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tujuan dari penggunaan perangkat keras jaringan nirkabel. Adapun tujuan utamanya adalah untuk mempermudah komunikasi dan pertukaran data tanpa bergantungan pada kabel fisik. Nah, salah satu tujuannya adalah memberikan fleksibilitas koneksi, di mana artinya pengguna ini dapat terhubung ke jaringan dari mana saja selama masih dalam jangkauan sinyal tersebut. Oke, selain itu, perangkat ini juga mendukung mobilitas tinggi, sehingganya pengguna tetap bisa menggunakan internet meskipun berpindah-pindah tempat. Tujuan lainnya adalah untuk mendukung integrasi multi perangkat seperti smartphone, laptop, dan perangkat lainnya dalam satu jaringan yang sama. Nah, dengan begitu, berbagai perangkat tadi itu dapat saling terhubung dan berbagi data dengan mudah.
Nah, yang selanjutnya adalah manfaat dari perangkat keras jaringan nirkabel. Salah satu manfaat utamanya adalah mudah dipasang dikarenakan tidak memerlukan yang namanya instalasi kabel yang cukup rumit seperti jaringan kabel pada umumnya. Kemudian jaringan ini juga mendukung banyak pengguna secara bersamaan tanpa perlu tambahan kabel. Nah, selain itu, perangkat keras jaringan nirkabel juga mendukung teknologi modern seperti Internet of Things atau IoT seperti yang kita sebutkan sebelumnya, yang digunakan dalam smart home dan berbagai sistem otomatis lainnya. Adapun manfaat lainnya juga adalah dapat digunakan di berbagai lingkungan seperti di rumah, sekolah, kantor, kafe, bandara, dan tempat umum lainnya. Nah, dengan adanya berbagai manfaat tadi itu, jaringan nirkabel ini menjadi solusi yang lebih praktis dan efisien untuk kebutuhan komunikasi kita pada zaman sekarang ini. Pada bagian terakhir ini, saya akan menjelaskan cara kerja jaringan nirkabel. Proses ini dimulai ketika perangkat seperti laptop atau smartphone mengirimkan data melalui wireless adapter dalam bentuk sinyal. Nah, yang kemudian sinyal tersebut itu diterima oleh router atau access point yang selanjutnya meneruskan data tersebut ke jaringan internet. Nah, setelah itu data dari internet tersebut akan dikirimkan kembali melalui router, lalu diterima oleh perangkat pengguna. Oke, proses ini itu berlangsung secara dua arah, di mana yang artinya perangkat dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan. Kemudian seluruh proses ini tadi terjadi dengan sangat cepat sehingganya pengguna dapat mengakses informasi secara real time tanpa terasa adanya keterlambatan dan mempersingkat waktu. Kemudian dengan cara kerja ini juga jaringan nirkabel menjadi solusi modern yang efisien dan praktis dalam komunikasi digital yang kita rasakan saat ini. Baik, pada materi ini saya akan menjelaskan tentang konsep umum dari WPAN atau kepanjangan dari Wireless Personal Area Network, di mana WPAN ini sendiri merupakan bagian dari jaringan nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jarak yang sangat dekat. Nah, jaringan ini biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat personal dan lebih sederhana. Nah, dengan adanya WPAN ini juga kita dapat menghubungkan berbagai perangkat tanpa menggunakan kabel, sehingganya lebih praktis dan lebih fleksibel. Nah, untuk contohnya sendiri seperti menghubungkan headset ke smartphone atau seperti kita menghubungkan smartwatch ke HP kita. Nah, jadi WPAN ini merupakan jaringan kecil yang sangat membantu aktivitas digital kita sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi dari WPAN. WPAN atau Wireless Personal Area Network adalah jaringan nirkabel dengan jangkauan yang sangat dekat. Biasanya hanya beberapa meter saja. Nah, teknologi ini menggunakan gelombang radio seperti juga inframerah atau teknologi lainnya untuk mengirimkan data antar perangkat. Nah, karena jangkauannya tadi pendek, WPAN ini biasanya digunakan untuk kebutuhan pribadi saja. Contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti menghubungkan HP dengan handset Bluetooth, mengirim file antar HP menggunakan Bluetooth, serta smartwatch yang terhubung ke smartphone kita seperti yang telah saya katakan sebelumnya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa WPAN ini adalah jaringan kecil sederhana dan digunakan secara personal. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan komponen utama dari WPAN. Nah, komponen pertama adalah perangkat utama, seperti smartphone, laptop, smartwatch, dan headset yang saling terhubung. Kemudian ada yang namanya wireless adapter, yaitu modul seperti Bluetooth atau infrared yang digunakan untuk menerima dan mengirimkan sinyal. Yang selanjutnya adalah media transmisi, yaitu gelombang radio atau sinar inframerah yang berfungsi sebagai jalur pengiriman data.
Selain itu, terdapat pula protokol komunikasi seperti Bluetooth, Zigbee, atau infrared yang mengatur cara perangkat berkomunikasi satu sama lain. Dan yang terakhir adalah sumber daya, di mana weapon ini dirancang menggunakan daya rendah agar hemat baterai pada perangkat kecil. Nah, semua komponen-komponen ini bekerja sama agar perangkat dapat saling terhubung tanpa kabel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari weapon. Nah, adapun tujuan utama dari weapon ini adalah untuk mempermudah komunikasi antar perangkat pribadi tanpa menggunakan kabel, itu sudah tentu. Nah, yang selanjutnya, selain itu, weapon ini juga bertujuan untuk mengurangi penggunaan kabel agar lebih praktis dan mendukung mobilitas pengguna. Weapon juga dirancang agar hemat energi sehingga hanya cocok digunakan pada perangkat kecil seperti smartwatch dan juga headset yang kita katakan tadi. Nah, dari segi manfaat, weapon ini juga sangat praktis dikarenakan tidak memerlukan kabel serta hemat biaya karena tidak membutuhkan yang namanya instalasi jaringan yang cukup rumit. Selain itu juga, weapon lebih fleksibel dan portable sehingganya bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Nah, weapon juga mendukung berbagai aktivitas seperti mendengarkan musik, transfer file, dan sinkronisasi data antar perangkat. Oke, pada bagian terakhir saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari teknologi weapon ini. Yang pertama adalah Bluetooth, yaitu teknologi yang paling umum digunakan untuk headset, speaker, dan juga transfer file. Kemudian ada infrared atau IRDA yang menggunakan sinar inframerah, tetapi saat ini juga sudah jarang digunakan dikarenakan harus berhadapan secara langsung. Yang selanjutnya ada Zigbee, yaitu teknologi yang hemat energi dan biasanya digunakan pada perangkat IoT dan smart home. Ada juga nih yang namanya NFC yang digunakan untuk komunikasi jarak yang sangat dekat seperti pembayaran digital atau melalui kartu e-money. Dan yang terakhir adalah UWB, yaitu teknologi terbaru dengan kecepatan tinggi dan akurasi lokasi yang sangat baik. Perlu diketahui juga setiap teknologi ini memiliki keunggulannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada materi yang keempat ini, saya akan menjelaskan tentang WLAN yang dimulai dari pengertian. WLAN atau Wireless Local Area Network itu sendiri merupakan jaringan komputer yang menghubungkan beberapa perangkat dalam area terbatas tanpa menggunakan kabel, melainkan menggunakan gelombang radio atau sinyal nirkabel seperti materi kita sebelumnya. Nah, artinya di sini adalah perangkat seperti laptop, smartphone, dan juga tablet dapat terhubung satu sama lain tanpa harus menggunakan kabel fisik. WLAN biasanya digunakan di berbagai tempat seperti rumah, apartemen, sekolah, kampus maupun perkantoran hingga tempat umum seperti kafe ataupun bandara. Nah, salah satu keunggulan utama dari WLAN ini adalah mendukung yang namanya mobilitas pengguna, di mana pengguna ini tetap bisa terhubung ke jaringan maupun meskipun berpindah tempat selama masih dalam jangkauan sinyal tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen utama yang terdapat dalam WLAN. Tidak jauh berbeda dengan komponen utama pada materi sebelumnya, di mana komponen utama yang pertama adalah access point atau AP, yaitu perangkat yang berfungsi sebagai pusat pemancar dan penerima sinyal wireless dalam jaringan. Dan kemudian ada perangkat yang namanya perangkat klien, seperti laptop, smartphone, atau komputer yang digunakan untuk menerima sinyal dari access point tersebut. Nah, selanjutnya adalah router, yang mana sama-sama kita ketahui router ini berfungsi untuk mengatur lalu lintas data dan menghubungkan jaringan lokal ke jaringan internet. Selain itu, terdapat pula yang namanya antena dan repeater yang berfungsi untuk memperkuat sinyal serta memperluas jangkauan dari jaringan. Nah, semua komponen-komponen ini saling bekerja sama agar jaringan WLAN tersebut dapat berjalan dengan stabil dan optimal.
Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari WLAN. Nah, tujuan utama dari WLAN ini sendiri adalah memberikan akses yang lebih fleksibel kepada pengguna, sehingganya pengguna itu nanti dapat berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi jaringannya. Selain itu, WLAN juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak memerlukan pemasangan kabel dalam jumlah yang banyak, dan WLAN ini juga memudahkan dalam pengembangan jaringan, di mana penambahan perangkat baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa perubahan besar pada infrastrukturnya. Nah, dengan demikian WLAN ini menjadi solusi jaringan yang lebih praktis dan efisien di era modern seperti saat ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari WLAN di era digital sekarang ini. Salah satu manfaat utamanya adalah memberikan kemudahan akses internet, di mana pengguna dapat bekerja atau belajar dari mana saja selama berada dalam jangkauan jaringan. Nah, selain itu WLAN juga memberikan efisiensi waktu serta biaya, dikarenakan instalasinya itu lebih sederhana dibandingkan jaringan kabel. WLAN juga mendukung multi perangkat, di mana banyak perangkat dapat terhubung secara bersamaan. Adapun manfaat lainnya adalah dapat mendukung teknologi Internet of Things atau IoT, di mana berbagai perangkat dapat saling terhubung secara wireless. Nah, dengan adanya berbagai manfaat-manfaat dari WLAN tadi, menjadikannya sangat penting dalam kehidupan digital kita saat ini. Oke, next kita akan sama-sama mengetahui apa saja jenis-jenis dari WLAN. Nah, WLAN ini dibedakan berdasarkan mode penggunanya, yaitu mode ad hoc dan mode infrastruktur. Di mana mode ad hoc ini adalah jaringan yang menghubungkan perangkat secara langsung tanpa menggunakan akses point. Nah, biasanya digunakan untuk kebutuhan yang lebih sederhana. Sedangkan mode infrastruktur itu adalah jaringan yang menggunakan akses point itu sebagai pusat koneksi, dan ini merupakan yang paling umum kita gunakan. Selain itu, WLAN juga dibedakan berdasarkan standar IEEE 802.11 seperti 802.11a, B, G, N, A, C, hingga AX atau Wi-Fi 6. Nah, setiap standar ini memiliki kecepatan dan jangkauan yang berbeda sesuai dengan perkembangan teknologinya. Dengan berbagai jenis tersebut, WLAN dapat digunakan untuk kebutuhan pribadi hingga skala besar seperti perusahaan maupun kampus seperti kita sehari-hari. Baiklah, pada materi ini saya akan menjelaskan tentang keamanan WLAN atau Wireless Local Area Network. Keamanan WLAN merupakan bagian yang sangat penting dalam jaringan nirkabel, dikarenakan jaringan ini menggunakan media udara yang lebih rentan terhadap gangguan dan penyadapan. Tanpa adanya sistem keamanan yang baik, data pengguna dapat dengan mudah diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, keamanan WLAN ini bertujuan untuk melindungi jaringan, perangkat, serta data-data dari pengguna agar tetap aman dan tidak disalahgunakan. Nah, dengan adanya keamanan yang baik ini, jaringan dapat digunakan dengan lebih nyaman, stabil, dan terpercaya lagi dalam berbagai aktivitas seperti dalam hal belajar, bekerja, maupun berkomunikasi secara digital. Selanjutnya, yang pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari keamanan WLAN, di mana keamanan WLAN ini adalah sistem dan praktik yang digunakan untuk melindungi jaringan nirkabel dari akses yang tidak sah, penyadapan data, serta gangguan lainnya. Nah, fokus utama dari keamanan WLAN ini sendiri adalah melindungi perangkat, data pengguna, dan privasi agar jaringan tetap berjalan dengan baik tanpa intervensi dari pihak luar. Karena WLAN ini tidak menggunakan kabel, maka data yang dikirim melalui udara itu lebih mudah disadap jika tidak dilindungi dengan baik. Nah, oleh sebab itu diperlukan pula berbagai metode keamanan agar jaringan tetap aman dan dapat digunakan secara optimal.
Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan komponen utama dalam keamanan WLAN. Nah, adapun komponen yang pertama adalah access point, tidak jauh berbeda dengan materi-materi yang sebelumnya saya jelaskan, di mana yaitu access point ini perangkat yang mengatur koneksi serta konfigurasi keamanan seperti password dan enkripsi. Kemudian ada enkripsi, yaitu proses mengubah data menjadi kode agar tidak mudah dibaca oleh pihak lain. Contohnya seperti WPA2 dan WPA3. Oke, yang selanjutnya adalah autentikasi, yaitu proses verifikasi identitas pengguna sebelum dapat mengakses jaringan. Nah, ada juga yang namanya firewall, di mana firewall ini berfungsi untuk menyaring lalu lintas data agar hanya data yang aman yang dapat masuk dan keluar jaringan. Dan yang terakhir ada SSID, di mana SSID ini yang dapat disembunyikan untuk mengurangi resiko akses ilegal. Nah, semua komponen-komponen ini bekerja bersama untuk menjaga keamanan dari jaringan WLAN tersebut. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari keamanan WLAN ini. Apa sih sebenarnya tujuan dari WLAN ini? Nah, sama-sama kita ketahui, yang pertama tujuannya yaitu untuk menjaga kerahasiaan data agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, selain itu, keamanan WLAN ini juga bertujuan untuk menjaga integritas data, yaitu memastikan data itu tidak diubah atau dimanipulasi oleh pihak luar. Kemudian tujuan lainnya adalah menjaga ketersediaan jaringan agar tidak dapat digunakan tanpa gangguan seperti misalnya serangan atau akses yang ilegal. Nah, dengan adanya keamanan yang baik ini, pengguna dapat menggunakan jaringan dengan rasa aman dalam berbagai aktivitas seperti belajar, bekerja, maupun berkomunikasi secara digital. Oke, next saya akan menjelaskan tentang manfaat dari keamanan WLAN ini. Nah, salah satu manfaat utama adalah melindungi data pribadi itu seperti password, akun, dan informasi penting lainnya dari ancaman pencurian data. Nah, selain itu juga keamanan WLAN ini juga membantu menjaga performa jaringan agar tetap stabil dan tidak terganggu oleh pengguna ilegal yang dapat memperlambat koneksi. Nah, keamanan WLAN ini juga meningkatkan kepercayaan pengguna nih terhadap menggunakan jaringan, terutama di lingkungan seperti kampus, sekolah, dan juga seperti di kantor. Nah, manfaat lainnya adalah mengurangi resiko serangan seperti hacking, sniffing, dan penyusupan jaringan. Oleh karena itu, dengan demikian, keamanan WLAN ini membuat pengguna jaringan itu menjadi lebih aman, nyaman, dan lebih terpercaya. Oke, pada bagian akhir ini, saya akan menjelaskan jenis-jenis keamanan WLAN. Yang pertama ada WEP, di mana WEP ini yaitu metode lama yang sudah jarang sekali digunakan dikarenakan mudah diretas. Nah, kemudian ada yang namanya WPA atau WPA2 yang merupakan pengembangan dari WEP dengan tingkat keamanan yang lebih baik, di mana WPA2 ini banyak digunakan pada saat sekarang ini. Nah, selanjutnya itu ada WPA3, yaitu standar terbaru dengan sistem keamanan yang lebih canggih dan lebih sulit untuk diretas. Nah, selain itu terdapat juga teknik tambahan seperti MAC address filtering dan penyembunyian SSID untuk meningkatkan keamanan jaringan. Nah, dengan memilih metode keamanan yang tepat, jaringan WLAN itu dapat terlindungi dengan lebih maksimal dari berbagai macam ancaman tersebut. Baiklah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai konsep jaringan nirkabel hingga tadi keamanan WLAN. Dari materi yang telah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa jaringan nirkabel itu memiliki peran penting dalam mendukung komunikasi yang lebih fleksibel, efisien, dan modern, serta membutuhkan sistem keamanan yang jauh lebih baik agar dapat digunakan dengan aman pula. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.